Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol, Pak Pendi. Pupuk CIRP itu didefinisikan sebagai pupuk organik atau non organik, mengingat CIRP berasal dari batuan fosfat yang dihaluskan. Betul sekali. Jadi bahwa CIRP itu memiliki singkatan adalah Christmas Island Rock Phosphate. Nah, CIRP ini adalah rock fosfat yang teruntuk dihasilkan dari sebuah wilayah yang ada di Australia, itu adalah Christmas Island. Kadarnya juga sama seperti pupuk rock fosfat yang lainnya, yaitu adalah 28-29% P2O5, yang rata-rata dia adalah larut dalam asam sitrat. Nah, rock fosfat CIRP ini penggunaannya ya sama persis seperti rock fosfat yang lainnya. Misalnya rock fosfat dari Maroko, dari Peru, dari Mesir atau Egypt, ya sama saja, nggak ada bedanya sama sekali, itu nggak ada. Cuma memang khusus untuk yang berasal dari Australia, biasanya penamaannya adalah CIRP ataupun Christmas Island Rock Phosphate. Kalau kita melihat ini ada banyak produk yang CIRP yang ada di pasaran, yaitu ada cap paus, ada model cap ada green trade dari Bandar Seri Begawan dan sebagainya, banyak sekali. Lah, mengingat bahwa rock fosfat atau CIRP ini itu adalah berasal dari batuan yang dihaluskan dan diayak menggunakan satuan mass tertentu, maka reaksi rock fosfat ini agak lambat dibandingkan dengan triple super fosfat atau super fosfat 36 atau SP36. Itu relatif lambat karena dia berasal dari batuan, sehingga ada standar minimum berapa sih mass dari ayakan yang digunakan itu harus ada. Lah, kalau CIRP ini penggunaan untuk kelapa sawit ya banyak sekali, mulai dari ya seperti fosfat yang lainnya, bisa digunakan di pembibitan untuk campuran media tanam di polybag kecil atau kemudian sekitar 20 gram, di polybag besar sekitar 40-60 gram, kemudian di lubang tanam bisa 500 gram sampai 250-500 gram. Bisa juga digunakan untuk tanaman yang sudah menghasilkan juga bisa. Nah, reaksi tercepat dari rock fosfat ini adalah bagaimana tersedianya asam-asam organik. Karena bahwa ketika kita ngomongin rock fosfat, maka yang harus tersedia di dalamnya adalah asam-asam organik. Jadi kesimpulannya adalah ketika digunakan untuk lahan mineral ya bisa-bisa saja. Namun memang relatif lebih lambat dibandingkan di daerah gambut. Karena di gambut sendiri tersedianya asam-asam organik akibat dari tumpukan dari bahan organik gambut itu relatif akan memberikan kecepatan reaksi rock fosfat relatif lebih tinggi dibandingkan di mineral. Tapi tetap bisa digunakan. Jadi penggunaannya adalah bisa penggunaan ada yang ada di di bibitan bisa, di TBM bisa, di TM juga bisa. Lah, rock fosfat ini memiliki rumus yang cukup panjang sekali. Sekali lagi adalah merupakan batuan. Lah, banyak hal yang rock fosfat ini termasuk CIRP ini atau rock fosfat adalah memiliki terbuat dari batuan, maka dia merupakan bagian dari pupuk kimia. Kalau kita ngomongin pupuk organik, Mas, pupuk organik itu sendiri adalah pupuk yang berasal dari yang tersusun dari bahan organik. Lah, bahan organik ya adalah dari seresah ataupun dari faktor makhluk hidup yang lainnya. Misalnya dari dedaunan yang hijau, dari kayu, dari ranting, dari kotoran hewan, dari limbah pabrik, itu semuanya pupuk organik. Karena bahannya mengandung karbon yang cukup tinggi. Nah, tapi kalau untuk rock fosfat karena dia berasal dari batuan, ya maka dia termasuk dalam kategori pupuk kimia. Walaupun pupuk kimia, tapi pupuk kimia alam. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia itu juga ada fosfat sebenarnya, tapi memang kadarnya masih sangat rendah. Ada, kalau di Indonesia itu dikenal namanya BFA atau batuan fosfat alam, itu di Indonesia banyak. Di lereng di bagian selatan Jawa itu banyak sekali rock fosfat, cuma kadarnya ada yang 16%, 18%, yang sampai dengan hari ini belum dieksploitasi untuk secara komersil itu, karena memang bahwa rock fosfat atau pupuk fosfat rata-rata dihasilkan kita impor dari luar negeri. Tadi yang saya sampaikan bahwa CIRP merupakan pupuk rock fosfat yang diimpor dari Australia, sementara yang rock fosfat yang dikenal oleh masyarakat umum di masa petani-petani yang lain adalah rock fosfat yang berasal dari Maroko, Maroko, Mesir atau Egypt,
ada juga dari Peru, dan ada yang ARP Origin of China juga ada. Ya sama saja, semuanya ya 11-12 saja sih, apa namanya, masalah kualitasnya ya 11-12 saja, tidak jauh-jauh beda, hampir seperti dolomit. Dolomit itu merek dagangnya banyak banget, cuma memang beda pada kelembutannya, yang mana bahwa kelembutan ini juga akan sangat mempengaruhi kecepatan reaksinya. Hal yang perlu dipahami dengan penggunaan rock fosfat adalah, sahabat brondol, bahwa rock fosfat ini merupakan bagian dari pembenah tanah juga, sehingga ketika sahabat brondol mau masukin pupuk ke dalam polybag, memasukkan media tanam di dalam polybag, ketika dicampuri rock fosfat, maka kegemburan dari tanah itu akan sangat baik sekali, apalagi dikombinasikan dengan dolomit, sehingga pembenahan tanah itu terjadi, strukturnya itu akan sangat remah sekali dan sangat baik sekali. Kemudian beberapa kasus yang ada, rock fosfat jarang sekali terjadi, jarang terjadi manipulasi ataupun palsu, itu jarang. Yang ada itu cuma terjadi pencampuran dengan bahan-bahan tertentu yang menambah berat. Yang pernah saya ceritakan bahwa kasus saya di sebuah perusahaan, maka dikirimi rock fosfat yang saya kembalikan hampir 90 ton, karena bahwa rock fosfat yang ada ternyata mengandung dalamnya ada asbes, ada kerikil. Dan ingat bahwa rock fosfat bukan batuan beku, sehingga kalau misalnya di dalam rock fosfat itu kok ada kerikil yang gede-gede seperti ini, berarti dia pengotornya. Kalau jumlahnya sedikit ya mungkin saja dari gudang-gudangnya waktu pengepakan ataupun masukkan ke dalam sak-sak itu juga mungkin ada pengotornya. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak ya salah. Artinya bahwa dicampur dengan batuan beku kayak kerikil-kerikil putih, atau kalau orang Wonosobo itu dengan atau lintang, itu nggak ada. Karena bahwa sekali lagi rock itu adalah batuan besar yang kita digali, kemudian dimasukkan ke pabrik, kemudian dihancurkan dan diayak, kemudian di-packing tanpa satuan apapun. Nah, berkaitan dengan rock fosfat, ada juga yang bertanya, Pak Pendi, rock fosfat ini tadi saya sampaikan gambut atau mineral semuanya juga bisa digunakan. Kalau kadarnya memang lebih rendah, 28%. Nah, pertanyaannya kenapa TSP kok bisa 46% dan SP36 kok bisa 36%? Reaksinya kok cepat, Pak Pendi? Ya balik lagi bahwa TSP triple super fosfat ataupun SP36 merupakan pupuk-pupuk yang sudah masuk pabrikasi, yang mana di dalam pabrik untuk bisa meriliskan fosfatnya, untuk mempercepat reaksi fosfat, maka biasanya di pabrik sudah ditambahi dengan asam-asam tertentu, yang mana bahwa kadar fosfatnya relatif lebih tinggi, dan yang kedua relatif akan mudah tersedia, untuk mudah reaksinya akan relatif lebih cepat dibandingkan rock fosfat. Hal inilah yang melatar belakanginya kenapa TSP atau SP36 biasanya agak relatif lebih mahal dibandingkan rock fosfat atau CIRP. Mungkin penjelasan juga sudah cukup. Itu adalah penjelasan berkaitan dengan Christmas Island rock fosfat atau CIRP atau rock fosfat yang berasal dari Christmas Island, Australia. Semoga bermanfaat bagi sahabat brondol semuanya, dan semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.